Hai gengs, kembali lagi di channel YouTube Bule Baper. Alasan utama yang bikin ku jatuh cinta pada Indonesia adalah orangnya. Kebanyakan orang Indonesia yang aku temui online dan mereka yang tinggal di negaraku ramah, murah senyum, sosialis, dan murah hati. Cukup sering kami baru bertemu dan mereka udah ingin traktirin aku makanan tradisional Indonesia dan mengajakku berkeliling kota mereka setelah mengetahui Indonesia adalah negara favoritku. Rasanya aku udah punya banyak saudara dan saudari di Indonesia meski aku belum pernah ke sana. Hari ini aku ingin tunjukin kalian aplikasi dan komunitas favoritku yang akan bikin kalian rasa seperti punya teman dan keluarga di setiap negara di dunia. Aku juga ingin berbagi beberapa pengalamanku yang lama dan baru-baru ini untuk tunjukin kalian cara kerjanya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Maci! Kalian bisa tebak nama aplikasinya dari judul video ini. Namanya Couchsurfing, guys. Dengan aplikasi ini, kalian bisa menemukan penduduk lokal yang ramah dan berpikiran terbuka, yang menerima kalian di tempat mereka, mengajak kalian berkeliling kota, bertamasya, atau sekedar ngopi bareng. Semua ini secara gratis. Komunitas yang luar biasa ini punya anggota di setiap negara. Kalian bisa pakai aplikasinya di mana saja kalian pergi, dari Belanda ke Jepang atau Afrika Selatan. Artinya, kalian bisa dapetin akomodasi dan pemandu wisata gratis di setiap negara di dunia. Kalian juga bisa pakai aplikasinya biar ketemu orang asing yang tinggal atau mengunjungi kota kalian. Berkat Couchsurfing juga, aku bisa mengunjungi banyak negara Eropa yang jika tidak menggunakan aplikasi ini akan terlalu mahal bagiku, seperti Belanda, Jerman, dan Italia. Perkiraan biaya sekitar 5 hari di masing-masing negara ini menghabiskan tidak sampai 3 juta rupiah per perjalanan, termasuk semuanya mulai dari tiket pesawat hingga makanan, tiket transportasi umum, tiket masuk, dan souvenir. Couchsurfing punya konsep yang unik. Kami, para Couchsurfer, adalah satu komunitas di seluruh dunia yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran terbuka dan santuy dan terpercaya, yang menghormati dan membantu satu sama lain. Di komunitas ini, kami dapetin banyak pengalaman berharga dari orang lain, juga kami bisa dapetin akomodasi dan bimbingan gratis di kota manapun. Kami gak pernah membayar dengan uang, tapi kami membayar dengan perhatian kami. Kami selalu menghabiskan waktu bersama tuan rumah atau pemandu wisata kami dan sedikit mengenal satu sama lain, berbagi budaya, cerita, dan pengalaman. Jadi itu, kalau kalian punya waktu singkat untuk melihat segala sesuatu di kota, aku gak sarankan pakai Couchsurfing. Capcus lihat cara kerjanya. Couchsurfing bisa diakses melalui situs web dan aplikasi HP. Di video ini, aku akan fokus pada versi PC karena menurutku lebih cepat dan mudah digunakan. Couchsurfing gratis di Indonesia, kalian gak perlu membayar apapun. Aplikasi ini hanya akan minta kalian untuk memverifikasi akun kalian. Kalau kalian mau itu harus bayar, tapi kalian bisa melewati langkah itu. Namun, penting untuk mengisi profil kalian dengan jujur dengan nama asli kalian, setidaknya nama depan kalian, foto, dan minat, karena komunitas ini bekerja dengan kepercayaan dan orang palsu pasti diusir. Beginilah tampilan dashboard Couchsurfing di PC setelah kita login. Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan sebelum kalian mulai menggunakan Couchsurfing adalah menyesuaikan ketersediaan hosting kalian. Biasanya itu bisa dilakukan di menu profil kalian, tapi di situs web, kalian juga bisa menyesuaikannya di bagian dashboard. Ada 4 jenis. Accepting guests. Artinya, kalian bisa menyediakan akomodasi untuk 1 atau lebih tamu untuk 1 malam atau lebih. Kalian bisa menentukan tempat seperti apa yang kalian punya. Misalnya, kalian punya tempat tidur tambahan, kamar pribadi, atau hanya beberapa tempat di ruang tamu. Itu tidak berarti kalian dipaksa untuk menerima siapapun. Kalau ada beberapa orang yang mengirimkan permintaan, kalian selalu bisa mengatakan tidak. Kalau kalian gak ada waktu
atau kalian gak suka mereka berdasarkan profil mereka, atau kalau kalian gak punya cukup tempat untuk mereka semua. Maybe accepting guests. Itu berarti kalian ingin menawarkan tempat untuk tidur, tapi akhir-akhir ini kalian sibuk atau baru di komunitas, jadi kalian gak tahu apa kalian benar-benar bisa menyediakan akomodasi atau tidak. Not accepting guests. Artinya kalian gak bisa atau gak mau menyediakan akomodasi untuk setiap pelancong, dan kalian juga gak mau bertemu dengan siapapun. Kalau kalian pilih opsi ini, anggota Couchsurfing lainnya gak bisa menemukan profil kalian, jadi aku gak merekomendasikannya. Wants to meet up. Artinya kalian gak bisa atau gak mau menyediakan akomodasi untuk setiap pelancong, tapi kalian ingin bertemu dengan mereka. Misalnya ngopi, minum teh, atau makan bersama. Aku merekomendasikan opsi ini untuk pemula. Seperti inilah tampilan aplikasinya. Kalian bisa nyari 3 macam hal di komunitas Couchsurfing. Host. Mereka tinggal di kota tertentu. Ada yang bisa menjamu kalian secara gratis, ada yang hanya ingin bertemu. Traveler. Mereka mengunjungi kota, tapi mereka tidak tinggal di sana. Kalian bisa bertemu dengan mereka. Dan event, misalnya beberapa couchsurfer ingin nongki-nongki bersama, dan kalian bisa bergabung dengan mereka. Kalau kalian baru di komunitas ini, dan tinggal di kota, cara terbaik untuk memulai adalah bertemu dengan anggota Couchsurfing di kota kalian sendiri. Balik ke situs webnya lagi. Misalnya, kalian tinggal di Surabaya, kalian tinggal pilih opsi Explore yang ada di atas. Kalian mengetik Surabaya di panel Search. Sekarang kalian bisa pilih dari 3 kategori: Local Hosts, Upcoming Visitors, dan Hangouts yang sedang berlangsung di Surabaya. Kalau kalian klik Meet Travelers, kalian bisa melihat semua wisatawan yang ada di Surabaya sekarang dan yang akan segera tiba. Kalian bisa menghubungi mereka dan menawarkan untuk mengajak mereka keliling kota atau bertemu di kafe, mall, dan lain-lain. Kalau kalian klik Find a Host, kalian bisa menemukan semua anggota Couchsurfing yang tinggal di Surabaya. Kebanyakan orang Indonesia, tapi beberapa orang asing juga. Sekali lagi, kalian bisa kirimi mereka pesan dan minta pertemuan untuk berbagi budaya dan pengalaman. Inilah caraku bertemu semua teman-teman Indonesia dan Malaysiaku yang tinggal di sini di Hongaria, di kotaku. Salah satunya aktif di Couchsurfing, aku menghubunginya, dan dari sana aku bertemu dengannya dan banyak teman hebat lainnya juga. Cara lain yang aman dan mudah untuk berkenalan dengan komunitas Couchsurfing adalah bertemu dengan anggota lain saat kalian bepergian ke suatu tempat. Misalnya, aku berencana pergi ke Berlin, dan aku ingin bertemu dengan beberapa orang baru di sana dan berbagi budaya. Aku hanya pilih opsi Explore di atas. Aku ketik Berlin di panel Search. Aku bisa menghubungi beberapa pelancong yang akan segera mengunjungi Berlin, tapi sekarang aku tunjukin cara yang lebih umum. Aku akan cari orang-orang yang tinggal di sana dan tahu kotanya, dan yang siap untuk bertemu dengan seorang pelancong seperti aku. Jadi aku klik Find a Host. Lalu aku klik More Filters. Aku tambahkan tanggal kedatangan dan keberangkatanku untuk melihat siapa yang tersedia saat aku di kota. Dalam panel Host Info, aku menentukan tipe orang yang aku cari. Dia pasti harus punya referensi karena aku mencari pengalaman yang aman. Ini cuma pertemuan, jadi gak apa-apa kalau dia tidak bisa menerimaku. Aku centang wants to meet up juga. Tanggal login terakhirnya baik kalau gak terlalu lama, jadi aku tahu dia masih aktif di sini. Aku pilih usia yang ada di sekitarku. Ada ratusan orang untuk dipilih. Yang punya centang hijau kecil membayar untuk memverifikasi akun mereka. Padahal itu bukan hal yang penting. Aku tunjukin cara menilai seseorang di sini.
Yang terpenting, kita perlu memeriksa referensinya. Di Couchsurfing, referensi datang dari orang-orang yang kami temui secara langsung. Setelah referensi dikirimkan, referensi tersebut tidak akan pernah bisa diubah atau dihapus, jadi referensi tersebut bisa dipercaya dan tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Dia punya banyak referensi. Mari kita lihat mereka. Referensi bisa datang dari tamu yang dia menerima, dari host yang menjamunya, dan dari orang lain yang dia temui. Aku klik ketiga kategori dan mencari referensi negatif. Kalau dia tidak punya referensi negatif, dia aman untuk bertemu. Kemudian, aku baca pengantarnya untuk mengetahui bahwa kami punya beberapa kesamaan. Karena Couchsurfing akan bertemu langsung, kalian gak ada kesempatan untuk ngobrol banyak secara online sebelum bertemu. Jadi, kalian harus memutuskan apa seseorang cocok dengan kepribadian kalian berdasarkan fotonya, perkenalannya, dan referensinya. Kalau aku suka orang ini, aku bisa mengiriminya pesan dengan mengklik simbol pesan. Inilah gimana aku bertemu banyak anggota Couchsurfing yang baik di berbagai negara Eropa. Di Berlin, aku bertemu dengan 2 cewek Indonesia yang tinggal di sana. Mereka mengajakku berkeliling kota, mengundangku minum bir di pub, lalu kami bahkan pergi ke bioskop sebelum pesawat malamku berangkat. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, sebaiknya beritahu semua tuan rumah dan wisatawan bahwa kalian akan datang, jadi mereka juga bisa menghubungi kalian dan menawarkan akomodasi gratis atau pertemuan. Kalian bisa melakukan ini dengan bikin sebuah public trip. Kalian harus menambahkan tujuan, tanggal, jumlah pelancong, dan deskripsi perjalanan kalian. Terakhir, tapi tidak kurang penting, aku mau tunjukin kalian gimana caranya menemukan tuan rumah yang bisa memberi kalian akomodasi gratis. Itu ada di menu yang sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang kalian harus mencari orang-orang yang accepting guests atau maybe accepting guests. Untuk dapetin pengalaman yang aman, terutama bagi pemula, pilihlah seseorang yang punya minimal 10 referensi dari para couchsurfer yang menginap di tempatnya sebelumnya. Dia juga tidak boleh punya referensi negatif. Jangan lupa untuk memeriksa akomodasi seperti apa yang dia tawarkan. Kalau kalian membutuhkan kamar pribadi untuk merasa aman, pilihlah tuan rumah yang punya itu. Kalau kalian gak rasa aman, pergilah dengan seorang teman dan pilihlah tuan rumah yang punya ruang yang cukup untuk 2 pelancong. Kalau ada pesan dari beberapa host yang tawarkan kalian untuk tinggal di tempat mereka, kalian gak wajib menerimanya. Kalau mereka tidak memenuhi persyaratan kalian bisa dengan sopan menolak tawaran tersebut dan menemukan tuan rumah yang tepat untuk kalian. Banyak juga keluarga yang menggunakan Couchsurfing. Kalau kalian gak mau tinggal di tempat satu orang, kalian bisa pilih keluarga untuk menginap. Kalau kamu misalnya seorang wanita, kamu bisa pilih wanita lain yang menjamu kamu. Namun demikian, hubungi tuan rumah yang sesuai mungkin kurang lebih 2-3 minggu sebelum perjalanan kalian, terutama kalau kalian pergi ke kota populer. Kalau udah menemukan host yang terlihat baik, kalian bisa minta untuk bertamu dengan klik tombol send request di profilnya. Kalian harus mengatur tanggal kedatangan dan keberangkatan kalian, jumlah pelancong, dan juga menulis surat sopan di mana kalian memperkenalkan diri dan perjalanan kalian secara singkat. Juga tuliskan kenapa kalian pikir kalian berdua akan bersenang-senang bersama. Misalnya kalian punya minat atau hobi yang sama.
Aku menjadi tuan rumah dan menyambut orang-orang melalui Couchsurfing 10 kali. Dan semua pengalamanku menyenangkan dan tak terlupakan. Aku harap kalian suka review dan tutorial aku. Jangan malu untuk bertemu orang asing dan berbagi budaya, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman kalian. Karena ini memang bisa membawa kenangan yang tak terlupakan. Aku ingin tunjukin pengalaman terbaruku dalam sebuah video pendek untuk memotivasi kalian mencoba Couchsurfing. Pada bulan Mei, aku menjadi host seorang pria Jerman dan istrinya yang nenek moyangnya dulu tinggal di Indonesia. Kami banyak berbincang, mengunjungi Taman Nasional Hortobágy, mencoba anggur Hongaria terbaik, dan menikmati makanan Hongaria buatan ibuku. Enak, enak.